Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, nama saya Surya Rodoli Pasaribu. Di sini saya mau membahas tentang algikultur, aquaculture, dan honey. Nah, ini kenapa saya bahas ini? Karena ini saya lagi proses uh, mau PKL dan mau merekap semua proses-proses materi-materi yang saya akan pelajari. Jadi selain untuk saya sharing untuk teman-teman yang mungkin subscribe atau lihat channel ini, jadi saya juga buat pribadi buat mengingatkan tentang apa yang saya lakukan. Jadi misalkan ada kekurangan dan segala macamnya, tolong dikoreksi atau uh, dilihat di kolom komentar atau bisa ditambahkan. Ya. Jadi di sini algikultur itu saya melihat itu algikultur, aquaculture, dan madu. Nah, saya buat kemarin. Jadi algikultur itu kan pertanian ya, sedangkan aquaculture itu budidaya air laut. Sini saya mau jadi, nah sedangkan madu itu kan hasil dari pekerjaan lebah madu. Nah, jadi di sini ada deskripsinya. Agrikultur atau pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia dan menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber data, serta mengelola lingkungan hidup. Nah, di sini ada budidaya tanaman atau bercocok tanam, atau crop cultivation, dan pembesaran hewan ternak atau raising, pemanfaatan mikroorganisme atau bioenzim dalam pengelolaan produk larutan seperti keju, tempe, terus ada Yakult juga. Nah, itu semua termasuk dalam algikultur. Jadi kayak peternakan, terus uh, tanam-tanaman, perkebunan yang ada di daratan itu masuk ke algikultur. Tadi termasuk, kalau peternakan madu juga bisa termasuk ke sana. Nah, di sini algikultur itu udah ada yang modern. Jadi seperti sayur, buah-buahan. Sekarang kan seperti lahan di Jakarta itu kan atau di kota-kota besar yang ada seluruh dunia itu rata-rata lahannya itu kan sudah sedikit. Atau beberapa negara yang mungkin emang nggak punya lahan, tetapi permintaannya itu terus berkembang gitu. Permintaan akan sayuran, akan daging, akan telur itu terus berkembang. Nah, inilah salah satu faktor kenapa dibuatnya algikultur modern. Jadi algikultur modern itu di mana teknologi digunakan gitu. Jadi teknologi digunakan sehingga dapat menghasilkan atau lebih banyak menghasilkan pasokan-pasokan dari buah, sayur, daging. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kayak di China, Jepang, Singapura, itu mereka sudah menggunakan agrikultur modern. Jadi kayak misalkan di sini contohnya di bawah ini, dia tuh menggunakan teknologi drone untuk menyiram tanaman, memberikan pupuk. Nah, sedangkan yang ini, dia itu di dalam ruangan, tapi lihat tanamannya bisa tumbuh subur. Nah, buah-buahan, sayuran, daging, telur sangat dibutuhkan zaman sekarang tuh. Apalagi jam COVID-19 seperti ini, vitamin dan gizi itu sangat penting. Jadi sangat dibutuhkan teknologi juga untuk membudidayakannya. Lalu di sini ada madu. Nah, saya di sini saya mau bahas madu Kapuas Hulu Kalimantan, yaitu madu yang asli dari hutan Kalimantan, yang koloni lebahnya itu memang berasal dari hutan liar. Dan ini madu ini terkenal gitu. Adapun di sini macam-macam manfaat madu, contohnya menangkal radikal bebas. Radikal bebas itu kayak debu-debu gitu, meningkatkan imunitas tubuh, meredahkan batuk,
Nah ini kalau COVID zaman sekarang tuh bisa minum madu gitu, mempercepat penyembuhan luka dan menjaga kesehatan pencernaan. Lalu ada juga menjaga kesehatan jantung. Next saya akan bahas, aquaculture. Jadi aquaculture ini budidaya juga, budidaya laut, sumber daya laut, sumber sumber daya laut. Nah, aquaculture ini budidaya perairan laut yang daya perairannya merupakan bentuk pemeliharaan dan penangkaran bagian macam hewan laut atau tumbuhan perairan yang menggunakan air. Nah, yang menggunakan airnya sebagai komponen pokoknya, sebagai komponen pokok. Kegiatan-kegiatan yang umumnya termasuk dalam adalah budidaya ikan, budidaya udang, dan budidaya tiram. Nah, pokoknya sejenis-sejenis seafood lah. Kalian juga pasti tahu seafood itu makanan-makanan mahal dan tapi bergizi gitu. Jadi nilainya ada gitu. Jadi Indonesia itu lautannya kan luas, sumber daya lautnya itu besar sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita kelola dengan baik, menggunakan pemasaran yang baik, itu insya Allah tuh bakal bakal berjalan gitu pengembangan budidayanya ini dilakukan dengan benar. Nah itu semua akan bisa menghasilkan jadi gitu. Nah, bagaimana sih potensinya tentang agrikultur, aquaculture, dan madu tadi? Oh jelas potensinya itu sangat besar gitu kan. Agrikultur, aquaculture, dan madu sangat diminati di pasaran baik secara lokal maupun internasional. Dengan adanya seafood, sayuran, dan madu merupakan kebutuhan yang sangat penting apalagi dalam keadaan COVID-19 seperti saat ini. Nah, saat ini di mana kesehatan konsumsi vitamin dan gizi sangat dibutuhkan. Jadi dari sayur-sayuran, buah-buahan, vitamin, daging, seafood, dan madu ini sangat-sangat besar potensinya di pasar global maupun pasar internasional lokal. Jadi gitu. Contoh lah di Cina, di Jepang itu kan sangat banyak orang-orang yang gemar dengan makan seafood ya kan, atau di negeri-negeri Eropa itu kan sangat jarang jarang untuk tanamnya banyak kota-kota besar. Nah, madu juga itu khasiatnya sangat besar. Tetapi di Indonesia sendiri itu masih belum berkembang. Nah, kita sebagai warga Indonesia, saya misalkan contoh saya itu jurusan pemasaran. Nah, ini tugasnya ini untuk mempelajari atau menerapkan bagaimana ilmu pemasaran saya dalam mempromosikan atau menjual ini barang-barang yang ada di Indonesia, contohnya seafood, terus buah-buahan, sayur-sayuran, terus madu, itu gimana caranya untuk laku di pasaran global. Banyak contoh lah, lobster, lobster itu sangat mahal gitu kalau di luar, tapi kalau di sini dibeli sangat murah. Bahkan di sini dijual dari bibit. Nah, itu tugas kita itu bagaimana supaya kita tuh memiliki nilai tambah yang besar, kayak gitu. Nah, di sini apa sih yang mereka membuat laku? Jadi saya ada 4 ya. Yang satu itu pertama kebutuhan. Kebutuhan akan vitamin dan konsumsi gizi sangat penting dalam setiap orang. Nah, yang kedua itu bisnis. Jadi agrikultur, aquaculture, dan madu itu bisa ditargetkan semua kalangan. Yang tadi saya bilang baik orang menengah ke bawah, ke atas, ataupun konglomerat. Jadi sangat-sangat dibutuhkan gitu. Daya hidup. Nah, sekarang tuh kan penyakit-penyakit atau semakin banyak ya kan, contoh baru ini COVID-19 bahkan varian Delta yang merenggut banyak saudara-saudara kita di tanah air itu, kita itu harus mulai menerapkan gaya hidup sehat. Jadi gaya hidup sehat itu mungkin berolahraga kan, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat ya. Contoh seperti buah-buahan, sayuran, ya itu hasil-hasil dari agrikultur, aquaculture, dan peternakan madu sendiri. Nah, adapun perkembangan teknologi. Jadi perkembangan teknologi itu merupakan salah satu pengaruh juga untuk
mereka berlomba-lomba atau kita berlomba-lomba dalam mengembangkan teknologi tadi, pertanian, perkebunan, budidaya laut, nah seperti itu. Terus di sini, sejarahnya ya, ada sejarahnya, kita bahas sejarahnya dikit lah. Siapa yang menemukan sistem agrikultur? Nah ini saya ambil dari Wikipedia. Jadi ilmu pertanian dimulai dengan karya Gregor Mendel di bidang genetika. Namun ilmu pertanian modern bisa dikatakan dimulai pada abad ke-18 atau 1800 ya. Ketika pupuk kimia mempengaruhi filosofi tanaman, intensifikasi pertanian dimulai sejak 1960-an. Di negara maju dan negara berkembang seringkali disebut revolusi hijau, yang merupakan kemajuan dibuat dalam menseleksi dan meningkatkan kualitas tanaman dan hewan ternak untuk produktivitas yang tinggi. Juga penggunaan input tambahan seperti pupuk dan pestisida. Nah, jadi pas tahun 1960-an ini mulai itu orang-orang serius dalam beragrikultur, dalam berternak, berkebun. Nah, itu serius mulai berkembang terus kan. Sedangkan di Indonesia itu masih zaman baru-baru merdeka ya, 1960 itu, 15 tahun merdeka. Nah, kalau aquaculture sendiri ini di Cina ya, saya ambil dari Wikipedia lagi. Jadi aquaculture di Cina itu beroperasi sejak 2500 tahun sebelum Masehi. Pasca peluapan musiman sungai, beberapa jenis ikan, umumnya ikan mas, terperangkap di kolam. Nah, ini ceritanya ya. Pembudidayaan memberi makan ikan tersebut dengan larva dan kotoran ulat sutra. Seleksi telah menciptakan ikan koi dan ikan hias lainnya sejak dinasti Tang. Contoh kayak ikan itu, makanya ikan koi, ikan apa, pokoknya yang ikan emas itu kan banyak dari sana juga. Nah, gitulah sekian presentasi saya atau pemaparan video ini. Ini saya informasikan, mungkin bagi teman-teman yang sudah tahu atau yang belum tahu, yang sudah tahu mungkin bisa memberikan kritik atau saran di video ini. Jadi saya juga masih belajar, mahasiswa masih belajar, sama-sama belajar bareng kalian. Jadi terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.